Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beribadah sampai hari ini, hari Jumat tanggal 28 bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu penjelasan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah, golongan yang akan diberikan pertolongan, golongan yang akan selamat dunia maupun di akhirat. Karya Fadilatul Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1377 Hijriah. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian kita sampai di pertanyaan yang ke-13. Ya betul ya. Ya, yang ke-13, dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya di pertanyaan ke-14. Ya. Kita akan mendengarkan uraian salah seorang ulama ya tentang kitab ini jemaah sekalian. Ya, ini berupa audio atau suara saja, yaitu Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Ya. Syekh Ad-Doktor Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dijelaskan di sini beliau adalah anggota ulama besar di Arab Saudi dan termasuk salah satu pengajar bil haramaini syarifain, ya, di dua masjid yang dimuliakan, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Ya, ghafarallahu lah. Ya, tertulis di sini semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang tua beliau, para masyayikh, para guru beliau dan seluruh kaum muslimin. Ya, di sini sampai di menit yang ke-17 ya berkaitan dengan pertanyaan 14 ini. Kita dengarkan lalu kita sampaikan intisari dari apa yang beliau uraikan. Ya, di sini ada yang membacakan ya. Jadi ada salah satu murid beliau yang membacakan lalu beliau mensyarah. Ya, nanti kita ambil per jawaban beliau atau uraian beliau kemudian kita jelaskan. Ya. Ya, ini masuk ke pertanyaan 14 ya. Ya, pertanyaan yang ke-14 jamaah sekalian. Ya. Apa dalil bahwasanya kata Islam itu meliputi arti agama secara utuh? Ya, bila diungkapkan secara global. Ya, kalau Arabiknya mad dalil ala sumulihi ad-din kullihi indal itlaq. Ya, jadi apa dalil akan kesempurnaan ya arti agama ini secara utuh indal itlaq, ketika diungkapkan secara global. Ya, mungkin kita review ke pertemuan yang lalu. Jadi maksudnya itu ketika Islam diucapkan, disebutkan ya dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti agama secara keseluruhan mencakup iman dan juga ihsan. Masih ingat ya jemaah sekalian uraian yang lalu, kalau disebutkan Islam saja, muslim, muslimun saja,
dalam satu konteks ayat maupun hadis berarti mencakup keseluruhan agama. Ya, apa dalilnya? Ya, ini pertanyaan dari muallif di sini. Ya, kita lihat jawabannya. Jawab Allah Ta'ala inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil yang pertama yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Inna ad-dina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, kita selesaikan dulu pembacaannya. Ya, dan juga ada hadis yang berbunyi bada al-islamu ghariban, ya. Islam itu bermula dengan dianggap asing. Ya, kemunculan atau diajarkannya, didakwahkannya ya risalah Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan asing, beliau sendirian. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dakwah beliau meskipun banyak rintangannya. Ya, bada al-islamu ghariban, Islam itu bermula dengan dianggap asing, wa sayaudu ghariban, dan satu saat Islam juga akan kembali menjadi asing, itu di akhir zaman. Kama bada, sebagaimana pada mulanya terdahulu. Ya, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul Islam, Islam yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Syekh Hafidz menyebutkan satu ayat dan dua hadis. Ya, kita simak penjelasan Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam mensyarah jawaban beliau ini. الإطلاق وهذا يقابل دلالته على بعض معناه إذا قلنا بالإسلام والإحسان والإيمان وهذا السؤال غير مطابق للجواب. Ya, beliau menjelaskan bahwa di sini muallif ya Syekh Hafidz Al-Hakami menjelaskan atau ingin menjelaskan dalil-dalil. Ya, ketika Islam itu disebutkan sendiri maka meliputi agama secara utuh, baik itu iman maupun ihsan. Namun kata beliau, dalil yang disebutkan di sini ya tidak secara keseluruhan itu mencakup pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kalau kata Islam disebutkan mencakup agama Islam secara utuh. Namun dalil yang disebutkan di sini ya menurut beliau ya kurang tepat karena di sini menunjukkan agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ya, kita lihat penjelasan beliau selanjutnya. شمل الدين كله فالدرج فيه الإيمان والإحسان ثم ذكر أدلة تدل على المعنى العام كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره وهذا المعنى لا يختص بهذه الأمة بل يعم هذه الأمة وغيرها من الأمم. Ya, jadi ayat ini menurut beliau inna ad-dina 'indallahil Islam tidak khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi sifatnya umum bagi seluruh umat di setiap zaman yang mereka itu beragama Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menurut pendapat beliau ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau menurut saya sendiri ya, sama sekalian ada sisi keterkaitan ya jawaban atau ayat ini. Maksudnya muallif di sini inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka di sini penulis hendak memberikan dalil Islam tersebut mencakup agama secara keseluruhan, zahirnya maupun batinnya. Zahirnya maupun batinnya. Tentu agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, tercakup di dalamnya rukun Islam, tercakup di dalamnya rukun iman, mencakup secara keseluruhan. Ya, meskipun menurut yang mensyarah tersebut Syekh Shalih Al-Utsaimin ya mungkin ada dalil yang lebih tepat yang menunjukkan ya dari pertanyaan di atas.
كما بدأ فإنه يختص بهذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الزائد وهو أفضل الإسلام إيمان بالله فهو عند أحمد بسند ضعيف من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. Ya, jadi beliau menjelaskan tentang hadis badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Ini lebih berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Islam ini awalnya dikenal dalam keadaan asing dan kemudian satu saat akan menjadi asing kembali. Ya, asing bagaimana maksudnya? Ya, ini boleh saya tambahkan, ya, banyak orang di akhir zaman ini yang tidak mengetahui keislaman itu sendiri. Ya, sehingga menganggap aneh hal-hal yang berkaitan dengan agamanya. Ya, jadi agamanya Islam tetapi dia dalam beberapa hal atau banyak hal tidak mengetahui tentang ini adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah sunnah, ini adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi asing. Ya, ini disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang satu zaman yang Islam itu menjadi gharib. Ya. Kemudian beliau memberikan syarah terhadap hadis afdalul islami imanun billah. Ya, beliau tidak menjelaskan secara makna, tetapi beliau menjelaskan secara sanad bahwasanya hadis ini afdalul islam imanun billah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Amr bin Abasah. Ya, kita lihat di footnote-nya di bagian bawah kitab. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Amr bin Abasah. Dia berkata, qala rajulun ya Rasulullah mal Islam. Ya, ada seseorang yang tanya. Ini kelengkapan hadisnya, ya. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an yuslima qalbuka lillah. Ya, Islam itu yaitu hatimu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah sampaikan di pertanyaan ke-13 bahwasanya Islam itu berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hatimu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasrah itu bagaimana coba sekalian? Pasrah itu ya berserah diri. Disuruh apapun mengikuti, mentaati. Diperintah taat, dilarang juga taat untuk menjauhi. Pasrah, ngikut artinya tunduk. Ya, ini hati seorang mukmin demikian. Ya, hatimu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa an yaslamal muslimuna min lisanika. Ya, dan orang-orang muslimin lainnya selamat dari gangguan lisanmu, lidahmu, wa yadika, dan tanganmu. Ya, ini diantara ciri seorang muslim, ya. Hatinya pasrah kepada Allah. Dan yang kedua, tidak mengganggu kaum muslimin lainnya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Ya, lisan, ya, misalnya itu ghibah, misalnya at-tuhmah, ya, tuduhan, fitnah, namimah, atau yang berkaitan dengan tangan, ya, mendolimi secara fisik, ya, memukul dan sebagainya. Ya, seorang muslim selamat dari hal tersebut. Kemudian sahabat itu tanya lagi. Nah, ini yang dikutip oleh muallif, oleh penulis di sini Syekh Hafidz dalam jawaban di atas. Fa ayyul islami afdal? Ya, kemudian dijawab al-iman, ya. Apakah Islam yang paling utama itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab al-iman, yaitu keimanan. Ini dalam Musnad. Ya, Musnad Imam Ahmad. Ya, beliau punya kitab seperti Sahih Bukhari tapi namanya Musnad Ahmad. Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang mana Musnad itu adalah sebuah kitab yang di dalamnya terdapat ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi metodenya tidak sama dengan Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud itu sesuai dengan bab per bab, itu memuat hadis-hadis. Kalau dalam Musnad Imam Ahmad per sahabat. Ya, sahabat Ibnu Abbas disebutkan hadisnya. Meskipun di dalam hadis satu dengan yang lainnya tidak berkaitan. Pokoknya diselesaikan Ibnu Abbas. Nanti masuk ke Ibnu Umar, seluruh hadisnya Ibnu Umar diselesaikan. Nah, seperti itu. Sehingga jarang kita dengar ada pembahasan
di masjid itu membahas musnad Imam Ahmad, jarang kita dengar atau mungkin tidak pernah kita dengar. Karena memang untuk penyampaian ya kepada umat mungkin lebih mudah ya Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya karena berkaitan dengan bab. Demikian. Ini musnad Imam Ahmad ya rahimahullahu taala. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain masih di footnote ya bahwasanya Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW ditanya, ayyul amali afdal, ya, amalan apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini amalan yang paling utama. Ya, sifatnya iman, tapi beliau memasukkan dalam kategori amalan yang paling utama. Lalu ditanya lagi beliau, kemudian apa ya Rasul? Beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, thumma madza? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ya, ini bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, ya Kitabul Iman, juga Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, bersumber dari sahabat Abu Hurairah dan ini merupakan syahid dari hadis ini. Hadis yang mana? Yang di atas itu ya. Afdalul Islami imanun billah. Afdalul Islam, Islam yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kita hubungkan dengan penjelasan Syekh tadi yang di layar, beliau menjelaskan hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif atau lemah. Namun di sini kita lihat dalam kitab ada syahid atau penguat hadis tersebut yaitu dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Faham yang dimaksud ya? Jadi hadis ini Ahmad dan riwayatnya lemah tetapi ada penguatnya yaitu dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya amalan yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. والحاصل أن الإسلام إذا أطلق دل على الدين كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وعندما قال بني الإسلام أشار إلى اسم الدين كله. Ya. هذا دال على. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya kesimpulannya walhasil ya ketika disebutkan kata Islam saja maka mencakup agama secara keseluruhan, mencakup iman dan juga ihsan. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang lain, bunyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam itu di atas 5 perkara. Sehingga ketika disebut Islam saja mencakup agama secara keseluruhan. Ya, jadi ketika nama Islam atau kata Islam diitlakkan, disebutkan, maka mencakup agama secara keseluruhan. Tidak hanya amal-amal yang zahir, yaitu rukun Islam yang 5, tapi mencakup amal-amal yang batin, yaitu rukun iman dan termasuk di dalamnya al-ihsan. Baik. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-15. Ya, jadi pertanyaan yang ke-15, apa dalilnya? Ya, bahwasanya Islam didefinisikan sebagai rukun Islam yang 5 bila dijelaskan secara rinci. Ya, jadi pertanyaan yang ke-15, apa dalilnya? Ala ta'rifihi bil arkanil khamsah 'inda tafsil. Ketika Islam itu disebutkan secara rinci, maka maknanya adalah rukun Islam yang 5. Ya, artinya ketika ada Islam, ada iman, ada ihsan, ya. Kalau disebutkan seperti itu bergabung dalam satu konteks, apa dalilnya kalau Islam itu ditafsirkan sebagai rukun Islam yang 5? Kaidahnya apa? Ketika berkumpul, berpisah. Ketika berpisah, kan sebagai rukun Islam yang 5. Apa dalilnya? Ya, ini hadis yang sangat masyhur, yaitu pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang panjang beliau tanya tentang Islam, iman, ihsan. Nah, ketika ditanya tentang Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5.
ya engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau menunaikan haji, ini istata'ta ilaihi sabila. Ya, ini yang halaman 13 atas ya. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melakukannya. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain, bunyal Islamu ala khams, ya, didirikan Islam itu di atas 5 perkara. Ya, namun dalam hadis yang kedua ini, bunyal Islamu ala khams, ya, didahulukan rukun Islam yang kelima sebelum puasa Ramadan. Kalau hadis yang pertama yang di halaman 12, maka di situ puasa Ramadan dulu baru haji. Kalau di hadis bunyal Islamu ala khamsin, haji dulu baru puasa, tapi sama-sama 5 rukun Islam. Ya, dan keduanya disebutkan dalam Sahihain. Baik, kita simak jawaban Syekh Saleh penjelasannya. فذكر أن الدليل على ذلك هو حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث سؤال جبريل إياه عن الدين وفيه عدل هؤلاء الخمس، والثاني حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. Ya, jadi penulis di sini Syekh Hafid menjelaskan 2 dalil yang kedua-duanya ada dalam Sahihain. Sahihain itu Bukhari, Muslim. Kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Berarti kalau Sahih Bukhari Muslim, Sahihaini, kedua kitab sahih. Ya, Sahihain. Ya. Wa kilahuma as-sahihain, ay ittifaqan fi hadits Jibril min hadits Abi Hurairah, wa inna hadits Jibril min riwayat Abi Hurairah muttafaqun alayh, wa inna farada Muslim bi riwayat Umar wa hiya allati ishtahara. Wa kadhalika hadits Ibn Umar bunya al-Islam ala khams ومتفق عليه، إلا أن المصنف قال لما ذكر حديث ابن عمر فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، أي في حديث ابن عمر، وهذه هي رواية البخاري ومسلم معا، ووقع عند مسلم عكس ذلك بتقديم الصوم على الحج، والأشبه أن الرواية المحفوظة هي تقديم الحج على الصوم والسكي كما سبقت الإشارة، بذلك ذكره في الطبقات الكبرى، وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق. Ya, jadi beliau menjelaskan di sini 2 hadis yang mana keduanya menjelaskan ya rukun Islam yang 5, meskipun salah satunya didahulukan puasa kemudian haji, sedang hadis yang lainnya haji dahulu baru puasa. Ini dalam lafaz Sahihain. Adapun dalam lafaz Imam Muslim, maka didahulukan puasa Ramadan dahulu baru kemudian haji. Ya, ini khilaf perbedaan lafaz. Kalau Muslim Ramadan dulu, puasa Ramadan baru haji. Baik, kesimpulannya dari pertanyaan yang ke-15 ini, Islam ketika didefinisikan secara rinci atau dijelaskan secara rinci, maka merujuk maknanya kepada rukun Islam yang 5. Di antara dalilnya adalah hadis Jibril dan hadis bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin, ya, didirikan Islam itu di atas 5 perkara. Baik, ini pertanyaan yang ke-15 ya, yang disampaikan oleh Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullahu taala. Baik. Ini akhir dari penjelasan beliau. Kita masuk kepada file berikutnya ya. Masya Allah, coba yang khusyuk dibangunkan. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما
Ya, sekarang pertanyaan yang ke-16 ya. Ke-16, ma mahallu asyhadataini minad din? Ya, bagaimana kedudukan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di dalam agama kita? Bagaimana kedudukannya? Ya, kedudukannya adalah seorang hamba tidak akan masuk ke dalam agama ini, dalam agama Islam, kecuali dengan dua kalimat syahadat. Ya, sehingga kalau ada orang masuk Islam, dia menunjukkan keyakinannya dengan mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah yang kita tanamkan dalam diri kita jemaah sekalian, kita perkuat dua kalimat syahadat tersebut dan kita tanamkan juga kepada anak kita dan generasi muda tentang dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-62 jemaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi orang yang beriman siapa? Sebenar-benar orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, di sini kalau diterjemahnya disebutkan ya lengkapnya ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, ya sampai akhir ayat. Kemudian baru dibaliknya. Ya, dibaliknya ada hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, di sini bisa ditambahkan ya, setelah hadis itu ada tambahan yang menurut teks Arabiknya, wa ghairu dzalika katsir, dan hadis-hadis lainnya yang masih banyak lagi. Ya, di halaman 14 di atas pertanyaan ke-17 setelah hadis bisa ditambahkan wa ghairu dzalika katsir, dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, hadis-hadis yang banyak yang lainnya. Nah, أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهو ما محل الشهادتين من الدين أي. Ya, termasuk hal prinsip ya kata Syekh Saleh ya tentang atau prinsip ahli sunnah wal jamaah, yaitu dibahas tentang kedudukan dua kalimat syahadat di dalam agama. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam agama kita. Ya, yaitu martabatuhuma, kedudukan keduanya, kedudukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan manzilah keduanya. Ya, dan penulis di sini Syekh Hafidz menjelaskan bahwasanya la yadkhul al-'abdu, ya seorang hamba itu tidaklah masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan dua kalimat tersebut. Maksudnya kecuali dengan iltizam, berpegang teguh dengan dua kalimat la asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. المعبودتان إذا أطلق لفظ الشهادتين
فإذا ذكرت الشهادتين فالمراد بذلك الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Ya, sehingga saking tingginya kedudukan dua kalimat syahadat tersebut sehingga disebut asyhadatan, dua kalimat syahadat. Ya, sehingga tidaklah kita kenal, tidaklah kita fahami kalau ada kata dua kalimat syahadat kecuali maknanya syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah. Saking tingginya kedua kalimat tersebut sehingga disebut asyhadatan, artinya dua kalimat syahadat. Tidaklah kita mengenalnya kecuali syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan keduanya bergandengan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. فهل في قول المصنف ما محل الشهادتين هي عهدية أي. Ya, dan al di dalam perkataan muallif di sini asyhadatain, ya kalau kita rujuk ke teks Arabiknya yaitu ma mahallu asyhadatain, ada ya al ya. Alnya itu apa? Itu adalah al-ahdiyah kata beliau. Ya, jadi dua kalimat syahadat yang telah dikenal dalam agama kita. Ya, jadi penulis di sini menjelaskan di mana kedudukan dua kalimat syahadat. Nah, tentu tidak perlu ditanyakan lagi syahadat yang mana, karena tidak ada syahadat kecuali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. بهاتين الشهادتين كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله والإيمان بالله يقتضي أن لا إله إلا الله. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-62, innamal mu'minuna alladzina amanu billah, ya dalam kata atau lafaz mereka itu beriman kepada Allah terkandung makna la ilaha illallah. Kemudian dalam kata wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, ya, jadi wa rasulihi yaitu beriman kepada nabinya. Ini syahadat Muhammad Rasulullah. لمحمد صلى الله عليه وسلم تتضمن الشهادة له بالرسالة. Ya, jadi syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Allah. Syahadat Muhammad Rasulullah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan risalah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutusnya sebagai seorang rasul. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis, ya, umirtu an uqatil nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kekurangan di terjemahnya, itu ditambahi abduhu wa rasuluh. Di sini kan tertulisnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah, ya sudah benar, wa anna Muhammadan sudah benar, ditambahi abduhu wa rasuluhu. Ketemu ya? Halaman 14. Itu kan ada hadis, itu lafadznya bukan langsung Rasulullah tapi abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Ya, terjemahnya juga perlu ditambahkan, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan rasulnya. Jelas ya? Nah. Ya, dan di sini ada hal yang menimbulkan pertanyaan, kata beliau. Ada hal yang menarik di sini sama sekalian. وأشهد أن محمد رسول الله درج أهل العلم على عدم ذكر العبودية فيها
مع أن في هذا الحديث وأن محمدا عبده ورسوله، وجاء النداء في الأذان وليس فيه ذكر العبودية. Ya, yang menjadi pertanyaan, kenapa dalam dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat yang kedua, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Juga dalam panggilan muadzin asyhadu anna muhammadar rasulullah, kenapa hanya Rasulullah, tidak ada Abdullah wa rasuluh atau asyhadu anna muhammadar rasulullah wa abduh, hanya Rasul saja yang disebut. Saya ulangi, hadis yang jawaban dari nomor 16 itu secara lafadznya ada abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, kata beliau, kenapa dalam dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah hanya disebut Rasul saja, tidak disebut hamba. Juga dalam adzan, muadzin mengumandangkan adzannya asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya Rasul saja yang disebut, tidak keadaan beliau sebagai hamba, padahal hadisnya jelas hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini apa jawabannya? Ya, beliau bertanya. Apa jawabannya jemaah sekalian? Kira-kira. Ini beliau bertanya ya kepada murid-murid beliau. Ya, di sini beliau menjelaskan lagi ya kepada murid beliau, kenapa dalam azan tidak disebut abduhu, hanya langsung Rasulullah. Ya, jawabannya adalah ya, karena orang-orang jahiliyah di masa Nabi SAW tidak ada satupun yang meragukan atau yang menyangkal keadaan Nabi SAW itu sebagai seorang hamba, sebagai manusia biasa seperti mereka. Tidak ada satupun yang ragu. Yang mereka sangkal apa? Keadaan beliau sebagai Rasul. Mereka nggak ada yang menyangkal bahwa Nabi SAW itu manusia biasa. Mereka tahu mulai dari lahirnya beliau, masa kecilnya, masa remajanya, terus sampai beliau sebelum diutus, sampai usia 25 menikah dengan Khadijah, sampai mereka bersitegang tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Ya, tahu semua tentang kehidupan Nabi SAW mulai dari beliau lahirnya, sehingga tidak ada satupun yang menganggap beliau itu bukan manusia, tidak ada. Tidak ada yang melebihkan beliau melebihi derajat manusia. Mereka tahu Nabi SAW adalah abduhu. Sehingga syahadat yang ditekankan adalah Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena tidak ada satupun dari mereka yang meragukan bahwa Nabi SAW itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka ingkari, yang mereka permasalahkan, beliau menyampaikan beliau sebagai seorang Rasul. Bisa difahami ya? Ya, ini kenapa penekanannya pada Rasul, termasuk dalam adzan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dalam dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena mereka tidak ada yang menyangkal keadaan beliau sebagai hamba. Ya, karena pertentangan itulah maka di sini yang ditekankan adalah Rasul. Kalian beriman atau tidak? Kalau beriman pasti syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun secara detailnya beliau selain Rasul juga sebagai hamba. Ya, kenapa dijelaskan di sini sebagai hamba? Kalau boleh saya tambahkan, karena ada sebagian ya orang atau kaum muslimin itu yang melebihkan beliau melebihi derajat sebagai hamba. Ya, ada yang melebihkan beliau sampai ke derajat hal-hal yang semestinya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengetahui yang gaib, seperti engkau adalah cahaya di atas cahaya dan sebagainya. Maka kita tekankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu abdun, hamba, tapi beliau Rasul. Jadi hamba yang jangan ditinggikan sampai ke derajat ketuhanan, beliau juga Rasul yang jangan didustakan. Beliau abdun tapi beliau Rasul.
Beliau Rasul tapi beliau Abdun. Naam. Ya, sampai di situ kemudian berpindah kepada pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan yang ke-17, ma dalilu syahada an la ilaha illallah? Apa dalil syahadat la ilaha illallah? Nah, sekarang dirinci ya. Kalau tadi dijelaskan kedudukan dua kalimat syahadat, nah sekarang dirinci, yang dibahas dulu syahadat yang pertama, la ilaha illallah, sedetail-detailnya. Nanti baru masuk kepada syahadat Muhammad Rasulullah. Faham sahabat sekalian? Ini runutan kitabnya seperti itu. Ini yang sekarang dibahas syahadat yang pertama. Ya, apa dalilnya syahadat la ilaha illallah? Yaitu diantaranya firman Allah dalam Ali Imran 18, syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Demikian pula para malaikat, orang-orang yang diberikan ilmu, qaiman bil qist, la ilaha illahu al-aziz al-hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan ayat yang kedua dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Kemudian Ali Imran 62, wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada ilah sesembahan yang lain beserta Allah. Ya, katakanlah jika ada Tuhan sesembahan selain Allah, sebagaimana yang mereka katakan, pasti sesembahan tersebut mencari jalan kepada Rabb yang mempunyai ars. Ya, maksudnya itu kalau ada tuh gak kepingin ngatur. Ya, sekarang mau terbit matahari pasti Tuhan satunya itu berkehendak lain, kan gitu ya. Tetapi keberaturan alam semesta yang luar biasa ini sama sekalian menunjukkan pencipta pengatur alam ini satu Tuhan, Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembeda kita sebagai seorang mukmin dengan orang yang kafir, orang yang di luar Islam. Kita mempercayai Tuhan yang satu, kepadanya kita menyembah. Ya, dan juga ayat-ayat yang lainnya masih banyak. Ya. Ya, ini dan banyak lagi ayat lainnya. Ya, coba antum cari ya ayat tersebut. Coba cari dalam Al-Qur'an nanti di rumah ya, satu atau dua ayat untuk melengkapi pertanyaan yang ke-17 ini. Ya, kata beliau, kata Syekh Saleh di sini penulis Syekh Hafidz Al-Hakami menjelaskan tentang dalil-dalil syahadat la ilaha illallah. Wa ajaba 'an dhalika bi iradi jumlatin min al-ayati al-Qur'aniyah al-mutadamminati lisyahadati bi annahu la ilaha illallah. Ya, lalu beliau Syekh Hafidz menjelaskan kepada kita beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang masing-masing ayatnya itu mengandung la ilaha illallah. Ya, coba kalau kita perhatikan dalam Ali Imran 18, di situ ada la ilaha illahu, kemudian firman Allah selanjutnya sampai yang terakhir ada terkandung la ilaha illallah. Kama qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wa innama qaddama hadhihi al-ayah li'annaha ajallu ayatin bisyahada. Nah, ini ada yang menarik. Kenapa Syekh Hafidz mendahulukan Ali Imran 18? Kok bukan ayat-ayat yang di bawahnya? Karena kata beliau Ali Imran 18 ini adalah semulia-mulia ayat yang menjelaskan tentang dalil la ilaha illallah. Kenapa kok semulia-mulia ayat? Karena maknanya syahidallah, Allah bersaksi.
Ya, nggak butuh pengakuan yang lainnya. Allah sendiri bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Allah bersaksi bahwasanya la ilaha illahu. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Inna Allah syahida fiha li nafsihi thumma qarana asy-syahadata lahu bi syahadati malaikatihi la thumma qarana syahadata ulaika بشهادة أولي العلم له. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام مبسوط في هذه الآية ذكره في مفتاح دار السعادة. Ya, jadi dalam ayat Al-Imran 18 Allah bersaksi, kemudian Allah menyandingkan dengan persaksian para malaikat, lalu disertakan juga persaksian orang-orang yang berilmu. Ya, dan kata beliau lebih lanjut Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal ini dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Ya, kitab apa? Miftah Daris Sa'adah, ya, satu kitab yang indah. Ya, nama kitab tersebut juga indah. Ya, apa namanya? Yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bisa lebih lanjut dilihat ya tentang ayat ini. من الآية وهي آيات ظاهرات في الاستدلال لكون الشهادة لله عز وجل بأنه لا إله غيره. Ya, kemudian muallif atau penulis di sini menyertakan ya ayat yang lain, diantaranya fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ayat-ayat berikutnya yang semuanya mengandung dalil syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Ya. Ya, sampai di situ ya syarah dari beliau. Lalu kata yang baca tadi ahsanallahu ilaikum, ya maksudnya semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Anda. Ya, itu salah satu adab ya penuntut ilmu. Jadi setiap syekhnya jawab tadi, pembacanya itu mengucap apa? Ahsanallahu ilaikum atau ahsanallahu ilaik, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda. Ya, baik, kemudian akan berpindah ke pertanyaan ke-18. Tapi jamnya jam 6 lebih 2 ini. Saya tidak ingin mengakhirkan, ya kita cukupkan sampai di sini. Sangat menarik pembahasan dari Syekh Soleh, tapi insyaallah kita berhentikan di menit ke-6 dari ceramah atau nasihat beliau. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Baik. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas tadi, pertanyaan yang ke-15, ya Islam bila dijelaskan secara rinci maknanya rukun Islam yang 5, kemudian kedudukan dua kalimat syahadat dalam agama kita sangat tinggi sehingga disebut syahadatain adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang terakhir dalil-dalil bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala dalam sejumlah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Syekh Hafidz maupun Syekh Shalih Al-Utsaimin sebagai pensyarah di sini memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga kita diberikan keteguhan di atas al-haq, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.